yang mau ajak kalian ikutin cerita merangkai kisah indah episode 6 dan 7. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang memimpikan Widuri. Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang merindukan ibunya. Di lain sisi, Kenzo yang baru selesai berdoa malah mendapatkan pesan dari Sandra. Makanya Kenzo langsung penasaran. Karena pesan dari Sandra, makanya Kenzo jadi marah sama Mutiara. Padahal niat Mutiara baik untuk menyelamatkan Kenzo. Kamu udah ngambil kesempatan dalam kesempitan namanya. Oh enggak, maksudnya enggak mas, saya cuma niat baik. Ya tapi itu kenyataannya kan Mutiara. Mas, saya tuh ngelakuin itu karena saya harus nyelamatin hidup mas ya. Gini deh mas, tadi pengen saya gampar. Cuman kalau saya gampar yang ada muka mas merah. Lagi kasihan kan kalau gampar mulu gak bangun. Jadinya saya kasih napas buatan. Harusnya malah mas berterima kasih sama saya udah nyelamatin hidup mas. Saya gak sudi. Kamu ngasih napas buatan ke mulut saya tanpa izin saya. Pertama kali gue diginiin sama orang. Karena kekesalan Kenzo kepada Mutiara, Kenzo malah mau mengerjakan Mutiara. Dia meminta Mutiara yang memasak untuk makan siangnya, bahkan dengan porsi yang banyak. Tiba-tiba aja Aurel menemukan kalung. Yang jelas kalung itu milik Mutiara. Apakah Aditya akan menyadarinya ya? Rianti kesal karena Aditya yang mencari keberadaan Mutiara. Dan siapa sangka kalau Aditya malah memuji pekerjaan Mutiara. Yang jelas malah buat Rianti kesal. Apa benar kamu itu menawarkan diri untuk antar Kenzo ke pulau? Iya pak, betul. Saya udah nawarin diri. Pak Budi juga udah bilang ke Mas Kenzo kalau emang waktunya gak tepat dan cuacanya emang lagi gak bagus. Tapi Mas Kenzo udah bilang kalau gak bisa ditunda. Dan saya menawarkan diri karena emang dari kecil saya udah jadi nelayan pak. Udah biasa buat saya bawa perahu. Dan pada saat itu juga waktunya gak tepat karena gak ada yang bisa mengoperasikan perahu yang Mas Kenzo mau pakai. Lagi gak ada orang. Jadi saya menawarkan diri. Tapi Mas Kenzo malah jadi celaka. Saya minta maaf ya pak. Saya minta maaf sekali pak. Kamu tuh benar-benar nekat ya. Benar-benar nekat. Tapi saya mengakui kalau kamu sudah membantu Kenzo. Karena dari perbuatan kamu, produksi frozen food saya itu akan lanjut. Dan kamu sudah berhasil menekan kerugian perusahaan saya. Dan perbuatan kamu ini benar-benar hebat. Ya walaupun gitu, Rianti takut kalau dirinya akan membuat Aditya marah. Apalagi jika Aditya tahu kalau Kenzo bukanlah anak kandungnya. Ternyata resep kopi yang dibuatkan Mutiara itu sudah rahasia umum.
Makanya Aditya tidak mencurigai kalau Mutiara diajarkan oleh Widuri. Dan masih aja kiss first, Rianti marah kepada Mutiara. Dan perlakuannya kepada Mutiara semakin seenaknya. Kamu itu kan ART-nya Kenzo. Kamu paham kan tugas kamu itu apa? Tugas kamu itu ngejagain dia, ngelindungin dia. Bukannya malah ketika kamu tahu Kenzo itu mungkin dalam bahaya dan kamu ngebiarin aja, kamu diam aja. Maaf Bu, saya salah. Perlakuan seluruh bos di sana membuat Mutiara ingin pergi. Tapi gak SWAT kiss first, Mutiara baru menyadari kalau kalungnya hilang. Ya ampun, bener-bener ya Nunu. Dia malah ngerjain Mutiara karena kalungnya. Sampai kalung itu putus. Kelakuannya membuat Mutiara marah. Saya tahu Mbak Nunu lakuin ini semua supaya bikin saya gak betah dan pergi dari rumah ini kan. Mulai dari sekarang saya pastiin saya nggak akan berangkat kaki dari rumah ini. Mbak Nunu lihat sendiri. Saya bakal di sini sampai saya tua. Saya bakal di sini sampai Mbak Nunu capek. Mbak Nunu yang nggak betah, Mbak Nunu yang pergi. Lihat aja, saya pastiin Mbak Nunu nggak akan betah di sini. Kita lihat siapa yang lebih bertahan. kiss first. Aditya yang ingin bertemu perempuan lain hampir ketahuan oleh Rianti. Untung aja ada Sandra lebih dulu. Kayla yang menyadari ulah Kenzo kepada Mutiara malah membuat Kayla penasaran. Siapakah perempuan yang disukai Kenzo? Kayaknya Kayla diam-diam menyimpan perasaan kepada Kenzo. Di lain sisi, Sandra masih aja membuat Rianti semakin memanas. Sampai membuat Rianti marah. Tapi Rianti salfok sama kuku Sandra. Apalagi, itu mirip dengan kuku palsu yang ditemukan di jas Aditya. Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang harus melewati ini semua. Apalagi Nunu yang masih berulah. Siapa ini? Cowok yang dekat sama Aurel. Kok kayaknya gemes gitu ya? Kiss first. Aditya hampir ketahuan oleh Kayla. Tapi pas banget, ada Mutiara yang datang. Dan masih aja ya, Kenzo dan Mutiara yang berantem buat Kayla jadi bingung. Saya udah berusaha tepat waktu, Mas. Tapi ini kan makanannya banyak. Saya sendirian kerjanya. Dipa nggak bisa ngebantuin saya, ada kerjaan lain. Bukan urusan saya dong harusnya. Iya kan? Niat awal juga bukannya janjiannya di kantor ya, Mas, saya naruh makanan ini. Tiba-tiba Mas suruh saya pindah ke sini. Kan ada perjalanan, Mas, dari kantor ke sini. Gak gampang, saya nggak bisa terbang. Saya nyuruh kamu ngantar makanan kemana itu terserah sama saya. Tugas kamu mengantarkan makanan tepat pada waktunya. Tuh, nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Egois namanya. Mutiara kenapa bicaranya gitu ya ke Kenzo? Mereka malah jadi kayak teman dibanding majikan dan ART. Kamu tuh emang selalu bikin saya marah ya? Gak pernah berubah. Mas Kenzo juga kerjanya ngerjain saya mulu ya. Mas Kenzo suruh saya nganterin makanan ke sana kemari. Mas Kenzo pikir saya nggak tahu. Ini kan restoran, Mas. Mana boleh bawa makanan dari luar ke dalam? Emang boleh? Boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Oh iya ya, boleh ya. Udah. Gak usah ribut, oke? Mutiara yang berusaha pulang setelah membagikan makanan malah jadi nyasar kan? Kehilangan Mutiara membuat Aurel dan Ipa khawatir. Tapi berbeda dengan Rianti, Nunu, dan Sandra. Apalagi Sandra mau cari perhatian depan Kenzo. Ken? Udahlah Ken, gak usah dicariin. Gimana kalau kita nonton film aja? Aku udah pesenin tiket nonton.
Ide yang bagus itu Kenzo. Mending kamu pergi sama Sandra. Aden, tolong Den. Kalau Aden keluar, tolong sekalian cari Neng Mutiara ya Den. Bisa diam gak sih? Gak usah berlebihan gitu khawatirin Mutiara. Dia bukan anak kecil, dia itu udah dewasa dan dia bisa pulang sendiri. Kenzo, kamu jalan aja sama Sandra. Iya. Udah, sekarang kita nonton aja yuk. Mutiara pergi gara-gara aku kerjain. Jadi gak enak deh bikin Bipa khawatir kayak gini. Bipa, Bibi tenang aja ya. Kenzo bakal cari Mutiara sampai ketemu. Kasian banget deh. Kenzo yang mau cari Mutiara malah membuat Sandra dan Rianti kesal. Apalagi kan ini semua karena ulah Kenzo. Miski sebenarnya males banget dengan Sandra. Dia nggak mau kalah dengan Kayla yang membantu mencari Mutiara. Padahal keberadaan Sandra membuat Kenzo jadi kesal. Kayla, hai. Kak Sandra? Kayla, ini aku juga lagi bantuin Kenzo nyariin Mutiara. Meskipun kayak gitu, aku juga care loh sama dia. Buktinya, aku mau nemenin Kenzo hujan-hujanan nyari Mutiara. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu. Kenzo berusaha menyelamatkan Mutiara yang sedang dikejar oleh orang jalanan. Ya walaupun mereka berantem mulu, masih aja bikin Miss Kiss baper. Pak, jangan Pak. Kamu kan yang ngambil nasi saya. Dasar anak baru bikin masalah. Enggak Pak, saya nggak nyuri apa-apa. Saya cuma numpang doang. Hei, lepasin! Mutiara! Situ. Mana? Ada nggak di sana? Nggak ada. Di mana? Kalau gitu cepet banget hilangnya ya. Kalau gitu, di sana. Ayo. Lepasin. Ngapain sih? Kamu tuh emang benar-benar nggak bisa berhenti bikin masalah sama orang lain ya. Semua orang di rumah panik tau gak? Kamu nggak pulang-pulang. Salah Mas juga ngerjain saya. Kamu tuh udah ditolongin malah marah-marah sekarang sama saya. Gimana? Greget gak Mas rasanya udah ditolongin tapi masih nggak tahu diri? Jadi benar kamu bilang terima kasih sama saya. Makasih ya Mas, baik banget deh. Ayo pulang. Tapi Saya nggak mau tanggung jawab kalau kamu dikejar lagi sama orang-orang itu. Ya. Dan masih aja Rianti emosi karena Kenzo yang mencari Mutiara. Apalagi Aditya juga mengkhawatirkan Mutiara. Melihat kedekatan Mutiara dan Kenzo, makin lama semakin membuat Sandra kesal. Ya ampun kok, Miss Kiss jadi dibuat salting ya.
Dan bener aja Kiss First, Sandra langsung marah-marah. Bahkan dia rela menolong Mutiara untuk menghindari Kenzo yang dekat-dekat dengan Mutiara. Turunin dia sekarang. Turunin dia, please. Turunin aja, Mas. Tapi kan dia lagi sakit sekarang. Gak, dia tuh gak sakit. Dia cuma pura-pura sakit doang. Dia tuh caper di depan kamu. Mutiara, dengerin aku ya. Aku tahu you're an island girl, tapi kamu bukan sejenis ubur-ubur kan? Kamu gak usah nempel-nempel sama Kenzo. Turun. Saya enggak. Turun. Iya, turun, Mas. Saya bisa kok, Mas. Saya paksain gak apa-apa. Aduh. Biar aku yang makan dia ya kalau misalkan emang dia sakit. Kamu kalau bisa jaga jarak 1 kilometer dari dia. Sana. Pinter Mutiara. Sini. Iya. Kenzo, kamu fokus nyetir aja ya. Supaya kita bisa cepat sampai rumah dan kita bisa obatin si ubur-ubur ini. Mbak, kaki saya yang seleo di kanan, Mbak. Udah kan Mutiara? Udah, Mbak. Makasih. Yuk. Mutiara denger ya? Banyak juga ya ternyata cara kamu buat caper ke Kenzo. Tapi saya pastiin cara-cara itu gak akan ada yang berhasil. So you better quit. Kalau misalnya ngerti bahasa Inggris, berhenti. Jangan. Planning bener. Sakit. Kan keseleo. Siapa sangka Kiss First, Aditya menemukan satu kerang terakhir lebih dulu yang ada di kalung Mutiara. Dan tiba-tiba aja Kiss First, Aditya lagi-lagi menerima telepon. Rianti yang mencurigainya malah ketahuan lebih dulu sama Aditya. Miss Kiss benar-benar heran dengan Sandra. Dia masih repot mengurus Mutiara yang sakit sambil emosi. Padahal Mutiara sudah dirawat oleh Ipah. Miss Kiss terharu melihat Ipah yang perhatian dengan Mutiara. Tapi Kiss First, lagi-lagi Sandra memberikan tawaran kepada Mutiara. Tapi tetap saja Mutiara menolaknya. Masa udah muak ada kamu di sini Mutiara? Saya nggak suka sama sikap kamu, jadi tolong. Saya bakal bayar berapapun yang kamu mau untuk nempatin ubur-ubur kayak kamu balik ke tempat asal kamu. Makasih ya, Mbak. Tapi kalau saya mau pergi, saya bisa pergi sendiri. Mbak juga nggak perlu bayar saya. Saya nggak butuh uangnya, Mbak. Saya mau tetap tinggal di sini. Makasih ya, Mbak. Permisi. Oh, Kiss First. Rasa penasaran Aditya sampai membuat dirinya ingin mencari keberadaan Widuri. Padahal dia nggak tahu aja kalau Widuri sudah meninggal. Kiss First heran gak sih sama kelakuan Sandra? Dia yang berusaha cari tahu soal Kenzo ke Aurel malah membuatnya kesal. Apalagi kalau kata Aurel, kemungkinan satu-satunya yang Kenzo suka adalah Kayla. I think he loves me, Dada. Dengar, dia yang kayak bener-bener attentive banget ke aku. Like he gave me attention. Terus dia juga peduli banget sama aku. Caring. He loves me, right? Sejauh ini sih kayaknya Kak Kenzo lagi gak suka siapa-siapa deh. Tapi kalaupun ada, itu pasti Kayla. Ampun, Miss Kiss gak nyangka kalau Sandra kelewatan sekali. Dia mengusir Kayla tanpa apapun. Miss Kiss gak tega sama Kayla. Kak, jangan kayak gitu, Kak. Kakak dengerin aku. Kakak, Kayla, dengerin aku. get out, Kayla. Please, itu bukan maksud aku, Kak. Kak, please dengerin aku dulu. Kak. Bye, Kayla. Kak Sandra. Kak, please buka pintunya, dengerin aku dulu. Aku gak pernah campur sama Kenzo, Kak. Karena aku tahu kakak suka sama Kenzo. Aku selalu menghargai perasaan kakak. Please bukain pintunya. Aku janji itu gak akan terjadi lagi, oke? Please, buka pintunya, aku mau masuk. Walaupun Ipah baru kenal dengan Mutiara, Ipah selalu khawatir sama Mutiara. Miss Kiss sampai terharu. Aditya yang tiba-tiba hilang dari kasurnya membuat Rianti mencarinya. Dan lagi-lagi, Rianti masih mau mencari tahu. Ya ampun, kok Miss Kiss rasa Mutiara dan Kenzo sangat mirip ya? Mereka berdua memiliki persamaan. Walaupun banyak yang gak mereka tahu satu sama lain. Sandra itu benar-benar gak pernah tulus sama sekali.
Dia masih seenaknya memperlakukan Kayla. Bahkan dia harus membersihkan kamar Kayla lebih dulu. Sebelum itu kamu harus beresin kamar aku dulu. Tapi kan ada Biuci. Terus kenapa kok ada Biuci? Aku maunya kamu yang beresin. Nggak boleh. Ampun. Ampun, sorry ya, Kay. Cuma belatin doang. Kamu kira tisunya bisa jalan sendiri ke tempat sampah? Enggak, Kak, ini mau aku ambil. Aduh, beneran deh. Aku kayaknya lagi alergi parah. Kalau aja Kayla punya kesempatan, Kayla pengen banget untuk mengatakan hal jujur kepada Sandra. Demi mengetahui fakta soal Aditya, Rianti sampai rela memberikan Yanto uang. Dan lagi-lagi Kiss First, Nunu dan Rianti mempermasalahkan Mutiara yang membuat kopi untuk Aditya. Bahkan Rianti masih seenaknya memperlakukan Mutiara. Ayo bikin. Tenang aja. Nanti saya bilang sama suami saya kalau kamu yang buat kopinya. Kopi yang paling enak. Sebentar ya, Bu. Saya ambil nampannya dulu. Yuk. Rianti berbohong untuk memberikan kopi buatan Mutiara kepada Aditya. Padahal Aditya sudah menyadarinya. Bahkan Aditya terus menolak untuk bersama Rianti. Tuh kan Kiss First, bisa kebetulan banget gitu ya. Kenzo dan Mutiara melakukan gerakan yang sama. Walaupun mereka masih berantem, kepedulian Mutiara membuat Miss Kiss jadi baper. Mas, udah minum obat belum? Udah minum obat belum? Kamu gak sok kira sama saya. Saya nggak sok itu. Saya emang ngelakuin pekerjaan saya aja, Mas. Saya kan di sini untuk ngebantuin Mas Kenzo, ngelakuin tugas-tugas yang Mas Kenzo suruh. Oh ya, Mas, satu lagi, kalau batuk jangan pakai tangan, Mas, nanti kotor. Pakai ini nih, gitu, Mas. Nah, betul. Maaf. Kamu berarti juga harus jalanin tugas kamu dong. Bener. Menteri makan siang buat saya. Nah, itu, Mas. Saya mau banget dengan suka hati, asal nggak dikerjain. Kalau nggak mau dikerjain, makanya jangan macem-macem. Bukan Kiss First, Aditya masih penasaran siapa yang membuatkan kopinya. Tapi Mutiara harus berbohong karena takut dengan Rianti. Kiss First, tanpa sepengetahuan Kayla, Kenzo berhasil mengangkat telepon Sandra. Betapa kagetnya ulah Sandra yang kejam kepadanya. Kayla? Kayla, are you there? Kayla, pastiin kamu jagain Kenzo ya, Kayla? Jangan sampai si ubur-ubur itu deket-deket sama Kenzo, nempel-nempel sama Kenzo, aku gak suka, oke? Dan juga jangan lupa kamu kumpulin semua data-data valid siapa crushnya Kenzo. Dan satu lagi, kamu jangan sok-sok perhatian, jangan mau sok-sokan deket sama si ubur-ubur itu. Karena aku yakin itu gak sebaik kelihatannya. Jadi kamu jangan nekat, please. Just listen to me. Kalau misalnya kamu nekat, siap-siap aja. Nanti malam kamu tidur di teras lagi. Kayla, you can hear me, right? Why are you so quiet? Hello? Kayla? Kayla mungkin nggak denger. Sandra. Tapi aku denger semuanya.
Jadi Kayla itu masuk angin gara-gara kamu suruh tidur di luar. Di teras malaman. Wait, no. Kenzo? Kenzo dengerin aku dulu. That's not what I mean. Enggak, kejadiannya enggak gitu, Kenzo. Kenzo, I can explain. I can explain everything. Kamu tunggu situ, aku kesana, aku jelasin semuanya sekarang ya. Jadi selama ini sih aku mau ke Kayla tuh kayak gitu ya? Quite surprising to be honest. Kenzo? Aku pengen nanya sama kamu dan kamu harus jujur sama aku. Semalam kamu tidur di mana? Tidur di kamar, di rumah. Kenapa sih? Tadi Sandra miss call berkali-kali. Takut yang penting makanya aku angkat. Pas aku angkat teleponnya Sandra, dia langsung marah dan langsung ngacem kamu. Katanya kalau kamu masih kenal sama Mutiara atau bahkan masih peduli sama Mutiara, dia bakal nyuruh kamu tidur di teras semalaman, kayak tadi malam. Lagian Kak Sandra juga nggak mungkin kali nyuruh aku tidur di luar. Ya udah, aku percaya sama kamu. Tapi sebelumnya maaf, bukannya aku mau ikut campur sama masalah kamu sama Sandra. Tapi kalau sampai Sandra melakukan kamu nggak baik kayak gini, aku nggak terima. Dan aku nggak bakal diem aja. Ya. Berangkat sekarang bisa. Janggal sekali Kiss First. Sebelum Aditya pergi, tiba-tiba dia mencium Rianti. Aditya nggak tahu aja kalau Rianti bisa melacak Aditya. Siapa sangka Kiss First, Mutiara tiba-tiba bertemu dengan Ivan, teman sekolahnya, sampai membuat mereka ngobrol sebentar. Ternyata, Ivan juga pernah menyatakan perasaannya kepada Mutiara. Tapi Mutiara malah menolaknya. Pas banget Kiss First, Mutiara pergi sebelum kedatangan Aurel. Kiss First, Rianti berhasil menemukan mobilnya di sebuah restoran. Apakah Rianti akan menangkap Aditya yang sedang bersama perempuan lain ya? Nah, buat Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.